Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum mata pelajaran seni budaya dan prakarya di sekolah dasar. Pertama, untuk prinsip dasar bahwa pembelajaran seni budaya dan prakarya bersifat rekreatif, di mana di dalamnya memiliki nilai kebermanfaatan, estetis, dan artistik yang dapat membentuk pribadi peserta didik yang harmonis. Kemudian yang kedua, pembelajaran seni budaya dan prakarya dilakukan dengan memberikan pengalaman estetik yang mencakup konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Ketiga hal inilah yang dilaksanakan dalam pencapaian kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013. Nah, dari prinsip dasar ini bisa kita simpulkan bahwa mata pelajaran seni budaya dan prakarya di tingkat sekolah dasar itu harus bisa memberikan ruang kepada peserta didik untuk mereka bisa berkreasi, artinya membuat sebuah karya, dan juga apresiasi. Nah, apresiasi di sini adalah menghargai, menilai sebuah karya gitu. Jadi bisa peserta didik itu diajarkan bagaimana cara untuk menghargai karya seni orang lain, dan juga diajarkan bagaimana membuat atau mengkreasikan sebuah karya ya. Nah, itu prinsip dasar mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kemudian yang berikutnya karakteristik. Nah, karakteristik mata pelajaran seni budaya dan prakarya itu pertama, pemanfaatan teknologi itu menjadi bagian dari pembelajaran. Kemudian yang berikutnya harus memperhatikan kebutuhan daerah dan kebutuhan peserta didik, sehingga mata pelajaran ini menjadi filter dari masuknya kebudayaan asing, dan diharapkan peserta didik memiliki kearifan terhadap budaya lokal atau budaya masyarakat setempat. Nah, nanti bisa kita lihat di muatan materi itu di dalamnya ada kesenian daerah setempat gitu. Nah, itu harus bisa dikembangkan. Kemudian kompetensi umum. Kompetensi umum yang diharapkan berdasarkan keseimbangan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dijabarkan dalam konsepsi, apresiasi, ekspresi, dan kreasi, di mana kompetensi yang harus dicapainya, yang pertama, kemampuan perseptual yang meliputi kepekaan indrawi terhadap rupa, bunyi, gerak, dan perpaduannya. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Yang ketiga, apresiasi yang meliputi kepekaan rasa estetika dan artistik serta sikap menghargai karya seni. Kreasi mencakup segala bentuk proses produksi berkarya seni dan berimajinasi. Nah, ini adalah 4 kompetensi umum yang harus dicapai dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya di tingkat sekolah dasar. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, di sini kemampuan perseptual meliputi kepekaan indrawi terhadap rupa, bunyi, gerak, dan perpaduannya. Kemudian ada juga di sini konseptual, prosedural. Nah, prosedural di sini salah satu contohnya adalah bagaimana langkah-langkah ataupun proses dari pembuatan sebuah karya. Kemudian yang berikutnya apresiasi. Nah, apresiasi di sini kepekaan rasa, sikap menghargai karya seni. Kemudian kreasi. Nah, kreasi ini untuk mengajarkan peserta didik bagaimana bisa memproduksi sebuah karya seni berdasarkan imajinasinya. Nah, itu ya, itu kompetensi umum untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya di sekolah dasar. Nah, untuk di sekolah dasar sendiri itu dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelas bawah dan kelas atas. Nah, untuk kompetensi kelas bawah di sini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir, bertindak, atau berkarya seni melalui kegiatan apresiasi dan kreasi berupa dinamika gerak, karya dekoratif, pola irama, kemudian membuat karya dari bahan alam yang sistematis dan logis dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri.
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Nah, ini kompetensi untuk kelas bawah ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian untuk kompetensi kelas atas, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam berkarya seni estetis melalui kegiatan apresiasi, kreasi, dalam bentuk gambar cerita, reklame, interval nada, tarik kreasi, membuat kolase, topeng, patung dengan memperhatikan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Nah, ini materi ataupun kompetensi untuk kelas atas ya, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, dari beberapa kompetensi tadi, ini dijabarkan dalam materi pembelajarannya. Nah, karena kita di sini mata kuliah seni rupa dan prakarya, maka saya mengambil di sini materi untuk seni rupa dan prakarya saja. Ya, kalau untuk yang prodi PGSD nanti dilihat seni rupanya saja, karena nanti mata kuliah prakarya itu ada tersendiri di semester depan. Kalau untuk di PGMI itu digabung ya, seni rupa dan prakarya. Nah, saya jelaskan untuk seni rupa dan prakarya. Nah, yang pertama mata pelajaran seni rupa dan prakarya untuk kelas 1. Untuk seni rupa itu materinya materi praktek ya. Ini saya jelaskan untuk materi prakteknya. Untuk seni rupanya membuat karya ekspresi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apa itu karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian untuk prakaryanya membuat karya dari bahan alam ya. Kemudian kelas 2 untuk seni rupa membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi ya. Imajinatif artinya anak berkreasi sendiri ya, tidak melihat atau mencontoh karya yang sudah ada. Kemudian untuk prakarya membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Ya, kalau tadi kelas 1 hanya bahan alam saja, nah untuk kelas 2 ditambah dengan bahan buatan. Kemudian untuk kelas 3 seni rupa membuat karya dekoratif. Untuk prakaryanya membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Kemudian untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 4 seni rupa menggambar dan membentuk 3 dimensi ya, menggambar untuk 3 dimensi. Kemudian prakarya membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Untuk kelas 5 seni rupa membuat gambar cerita atau cergam ya, cerita bergambar. Kemudian prakaryanya membuat karya seni daerah setempat. Nah, untuk kelas 6 untuk seni rupa membuat reklame ya, reklame atau poster. Kemudian prakaryanya membuat patung ya. Nah, ini adalah rangkuman dari materi pembelajaran seni rupa dan prakarya. Yang harus diketahui adalah bahwa seni rupa dan prakarya itu masuk di dalam muatan SBDP ya, kalau untuk di tingkat sekolah dasar, seni budaya dan prakarya. Nah, seni budaya sendiri di situ terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Ya, nah untuk seni musik, seni tari, dan teater, karena itu nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Nah, saya di sini hanya menjelaskan tentang seni rupa dan prakarya saja. Ya. Oke, itu penjelasan mengenai materi kurikulum seni budaya dan prakarya di tingkat sekolah dasar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.